depan. Jurus jitu melawan korupsi. Karena ini nih yang menggerogot. Kalau di tempat saya, kalau saya nggak tempat lain ya. Kalau tempat saya sih kalau ada yang salah, hukum selesai. Rupanya kenapa selama ini ya? Saya baru tahu. Saya ketemu dengan Jaksa Agung. Saya nggak tahu ini rahasia apa enggak. Biar aja rahasia juga. Dia tanya sama saya, Pak, gimana kalau orang pajak atau bea cukai terlibat masalah hukum? Apa tuh? Diselewengkan, kayak gini, mencuri, segala macam. Boleh nggak dihukum? Saya kan bingung pertanyaan, maksud Bapak apa? Boleh nggak dihukum? Ya hukum aja sesuai dengan kesalahan, kan semuanya sama. Di mata hukum kan semuanya sama. Rupanya sebelum-sebelumnya dilindungin. Jadi kalau ada seperti itu, akan ada intervensi dari atas supaya jangan diganggu karena akan mengganggu stabilitas pendapatan nasional. Itulah yang menciptakan bukan moral hazard, seperti dikasih insentif untuk berbuat dosa. Kan begitu kan? Makanya itu balik lagi kan kita juga bingung di luar ada apa. Ternyata ada treatment seperti itu. Ke depan nggak seperti itu. Petugas pajak banyak yang baik nggak usah takut. Yang miring-miring boleh takut sekarang. Yang miring-miring boleh takut ini. Karena nggak akan saya lindungin. Tapi kalau dia nggak salah diganggu orang, saya lindungin habis-habisan, nggak ada urusan. Tapi kalau dia mencuri, terima uang dan ini terus minta perlindungan, nggak ada itu. Itulah salah satu kelemahan yang saya baru ketahuin 1 bulan yang lalu, 3 minggu yang lalu. Ternyata ada seperti itu ya. Selama ini kemana aja Pak Pur? Saya baru jadi menteri. Saya bingung kenapa ada sistem seperti itu. Ya, oleh sebab itu ya korupsi di negara ini susah untuk diberantas. Karena dilindungin. Ada ya. Jadi kalau diproses ditutup, diberhentikan. Berakar dan sistematis. Ya karena itu kan edukasinya adalah Anda dipajak dan bea cukai nggak apa-apa, ambil aja, nanti dilindungin. Yang penting Anda sampai target. Menurut Anda betul apa salah seperti itu? Saya tanya Anda sekarang. Itu salah loh, korupsi salah, ya? dalam bentuk apapun salah. Ya, itu saya juga bingung. Dalam bentuk apapun kan itu salah. Saya bingung apa itu betul atau salah dan saya ngomong gini, salah nggak? Tapi menurut saya nggak apa-apa. Jadi jaminannya adalah selama Anda melakukan tax collection dengan baik, tertib, dan nggak terima uang, nggak hajar sesuai dengan aturan, sabodo amat, saya lindungin sampai kapanpun. Jadi Pak Pur nggak takut sama siapa-siapa ya? Enggak, kenapa mesti takut? Emang harus takut sama siapa kalau gitu? Enggak, maksudnya kan ya istilahnya ya nggak tahu lah. Jadi panas nih, gua mesti takut sama siapa? Enak aja. Takut sama Tuhan harus. Enggak kan, kita gini. Perlambatan ekonomi yang kemarin itu ancaman yang real karena kelemahan di banyak sektor di perekonomian kita. Ini kita punya kans untuk memperbaiki. Kita memperbaiki separuh-separuh atau penuh. Atau mau kita diamin aja. Kalau saya ekonom kan social optimizer. Memakmurkan semuanya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah paling nggak gajinya cukup lah. Tapi dari by mana? design seperti itu. Kalau ekonom by design seperti itu, makanya kita anti monopolis, anti ini, pro kompetitif. By design kalau betul di kepala kita ditanamkan seperti itu. Social optimizer selalu. Kecuali yang belajarnya separuh-separuh. Tapi kalau bisnismen beda. Bisnismen profit maximizer, menguntungkan diri sendirilah, cari untung sebanyak-banyaknya. Tapi saya kan ekonom asli. Jadi mindset saya seperti itu. Kalau enggak, berarti saya gagal belajar. Jadi Pak Purwaya merasa ditempatkan di tempat yang tepat ya bagi. Bukan, saya merasa saya bisa memberi kontribusi yang lebih